Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang multimedia interaktif. Sebelumnya, perkenalkan nama saya T. Asima Suli Simanjuntak dengan NIM 4193111054. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas IT Based Mathematics Learning Media dengan dosen pengampu Khairuddin SSI MPD. Adapun daftar isi di video kali ini yaitu membahas tentang poin yang pertama, pendahuluan, yang kedua, multimedia, yang ketiga, multimedia pembelajaran interaktif, yang keempat, fase perkembangan media, yang kelima, teori tentang multimedia interaktif, yang keenam, bahan ajar berbasis multimedia interaktif, dan yang ketujuh, keunggulan dan fungsi bahan ajar berbasis multimedia interaktif. Bagian yang pertama, kita masuk ke pendahuluan. Salah satu faktor penyebab kurangnya kualitas proses belajar adalah bahan ajar yang digunakan tidak relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran, sehingga diperlukan suatu usaha untuk mengembangkan dan memperbaharui perangkat tersebut dengan inovasi-inovasi terbaru dan menerapkan teknologi kekinian. Adapun alasan pentingnya melakukan pengembangan bahan ajar yaitu, yang pertama, memperoleh bahan ajar yang sesuai. Yang kedua, tidak lagi tergantung kepada buku teks. Yang ketiga, memperkaya referensi. Yang keempat, menambah khazanah, pengetahuan, dan pengalaman guru dalam menulis bahan ajar. Yang kelima, membangun komunikasi pembelajaran yang efektif. Dan yang keenam, menambah angka kredit jika dikumpulkan menjadi buku dan diterbitkan. Saat ini, interaksi antara guru dan siswa tidak hanya menggunakan alat bantu papan tulis dan alat tulis saja seperti dahulu. Akan tetapi, sudah jauh berkembang menggunakan media internet dengan perangkat lunak yang canggih, sehingga pemanfaatan bahan ajar berbasis multimedia interaktif selama proses belajar dapat diyakini meningkatkan kualitas proses belajar. Kemudian, kita masuk ke kelebihan. Kelebihan bahan ajar berbasis multimedia interaktif, yaitu yang pertama, lebih simpel, praktis, bisa dibawa kemana saja, serta bisa dibuka kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, dapat dikontrol oleh pengguna. Dan yang ketiga, memiliki fitur yang menarik dan interaktif. Kelebihan selain itu, bahan ajar berbasis multimedia interaktif dapat dikontrol oleh pengguna, merangsang pengguna untuk belajar dan menyajikan materi dengan teks, audio, dan video, sehingga lebih menarik. Penggunaan bahan ajar berbasis multimedia interaktif dalam proses pembelajaran memiliki potensi strategis untuk diterapkan di dalam pembelajaran, karena memiliki fitur yang menarik dan interaktif. Adanya video, audio, animasi pada multimedia pembelajaran interaktif dapat dipergunakan untuk memvisualisasikan materi yang sulit untuk dijelaskan hanya dengan teks, gambar, ataupun alat peraga yang konvensional. Visualisasi yang disajikan pada multimedia pembelajaran interaktif dapat berupa animasi 2D dan 3D yang bersifat dinamis. Kedua visualisasi ini dapat menyajikan konsep dengan lebih ekspresif karena dapat menceritakan setiap proses atau prosedur sehingga membantu proses abstraksi dalam matematika. Bahan ajar sebaiknya disusun dengan berbagai high order question, sehingga terbangun jawaban yang tingkat tinggi.
kemudian berisi masalah-masalah yang selalu ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari, untuk menstimulus peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa secara konkret. Di sisi lain, The Nation Research Council menyatakan bahwa new textbooks must be designed and written to reflect the important principle of mathematics circular, genuine problem, calculator, and computer, relevant application, reading and writing about mathematics, and active strategies for learning. Sebuah buku tidak hanya merupakan kumpulan teori, contoh soal dan latihan, akan tetapi seharusnya ditulis dan didesain sehingga buku tersebut mampu mencerminkan konsep-konsep prinsip-prinsip yang penting berdasarkan kurikulum matematika yang ditetapkan. Seperti permasalahan sesungguhnya, melakukan perkiraan dan perhitungan penerapan dalam kehidupan sehari-hari, literasi matematis maupun strategis pembelajaran aktif. Nah, berdasarkan uraian tersebut, maka sangat penting bagi guru maupun dosen untuk mampu mengembangkan bahan ajar berbasis multimedia interaktif, di mana dengan multimedia interaktif ini diyakini dapat meningkatkan pemahaman konsep, kemampuan berpikir tingkat tinggi, dan kemandirian belajar para pembelajar. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai multimedia. Apa itu multimedia? Multimedia terdiri dari dua kata, yaitu multi dan media. Multi berarti beberapa atau banyak, sedangkan media merupakan alat, sarana, atau tempat yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi atau tools yang digunakan sebagai perantara dalam berkomunikasi. Nah, multimedia adalah media yang dikembangkan dari beberapa media digital yang memadukan antara teks, gambar, audio, animasi, video, dan hyperlink untuk menghasilkan sesuatu informasi. Selanjutnya dapat disimpan, diproses, dan disajikan. Adapun komponen penyusun multimedia, yaitu ada 6. Yang pertama, teks. Teks pada bahan ajar interaktif diperlukan untuk mendeskripsikan informasi yang diperlukan untuk menyampaikan pesan tertentu. Kemudian yang kedua itu gambar. Gambar berfungsi sebagai pelengkap teks dalam menyampaikan informasi sehingga lebih mudah untuk dipahami oleh pengguna. Selain itu, gambar dapat merubah situasi abstrak menjadi lebih nyata. Kemudian yang ketiga yaitu audio. Komponen ini berfungsi sebagai alat bantu menyampaikan informasi dalam bentuk suara. Penggunaan audio juga dapat dipadukan dengan teks pada gambar. Kemudian poin yang keempat yaitu video. Komponen ini berfungsi untuk mendeskripsikan materi yang bersifat proses. Kemudian yang kelima itu hyperlink. Pada dasarnya, hyperlink berfungsi sebagai tautan yang berisikan bagian dari bahan ajar interaktif. Kemudian yang keenam yaitu animasi. Animasi dapat membantu mengilustrasikan hal-hal abstrak menjadi lebih nyata. Misalnya, pemanfaatan animasi pada materi bangun ruang, rantai makanan, fotosintesis, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke bagian ketiga, yaitu multimedia pembelajaran interaktif. Multimedia setidaknya terbagi atas dua kategori, yaitu yang pertama, multimedia linier. Multimedia linier merupakan jenis multimedia yang tidak dapat dikontrol, disimpan, dan disajikan oleh penggunanya. Misalnya, multimedia ini berjalan dan berproses secara terurut, seperti
pada film televisi. Yang kedua yaitu multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah multimedia yang dapat dikontrol, disajikan, dan disimpan oleh penggunanya. Multimedia ini dilengkapi oleh alat pengontrol sehingga dapat dioperasikan oleh penggunanya secara fleksibel. Misalnya, multimedia pembelajaran interaktif, aplikasi pembelajaran, dan lain sebagainya. Multimedia interaktif adalah gabungan dari beberapa media digital yang dibangun oleh komponen teks, gambar, audio, animasi, video, dan hyperlink yang menghasilkan suatu pesan atau informasi pada media elektronik. Kemudian, pembelajaran adalah suatu rangkaian aktivitas yang diatur secara sistematis dan terencana secara baik dalam bentuk bimbingan atau arahan yang dilakukan guru kepada siswa yang bertujuan untuk mencapai tujuan belajar yang ditetapkan. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa multimedia pembelajaran interaktif merupakan perpaduan antara konsep multimedia pembelajaran dan multimedia interaktif atau aplikasi pembelajaran yang dikembangkan dengan memadukan antara teks, gambar, video, animasi, dan lain-lain dengan bantuan komputer secara aktif. Kemudian kita masuk ke bagian keempat, fase perkembangan media. Fase perkembangan media ini pada awalnya seorang guru merupakan sumber utama yang digunakan dalam proses belajar. Belajar hanya mendengarkan dan mengingat apa yang disampaikan oleh guru. Kemudian, pada tahun 1657, buku mulai digunakan sebagai sumber pelengkap untuk belajar. Pada saat itu, para pendidik mulai menyadari akan pentingnya suatu media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai alat bantu mengajar, di mana alat bantu yang digunakan berupa gambar, model, objek, dan alat lain yang dapat membantu siswa berpikir kontekstual sehingga mampu menyerap pesan yang disampaikan oleh guru. Kemudian, pada pertengahan abad ke-20, penggunaan media visual yang dipadukan dengan audio mulai berkembang. Hal ini yang menjadi cikal bakal berkembangnya media audiovisual pembelajaran. Dan selanjutnya, perkembangan dan kemajuan media ditandai dengan kemajuan teknologi yang ditemukan di zamannya. Tingkat kecanggihan suatu media sangat dipengaruhi oleh hasil penemuan penelitian, kemajuan ekonomi, dan perubahan sosial masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke bagian kelima, teori tentang multimedia interaktif. Kemudian kita masuk ke teori tentang multimedia interaktif. Teori yang berkenaan dengan penggunaan bahan ajar interaktif menurut Boyce-Court dan Bochkaya diantaranya adalah yang pertama, teori pembelajaran mandiri atau Theory of Independent Study. Teori ini menekankan kemandirian pembelajaran dan pengadopsian teknologi sebagai cara untuk mengimplementasikan kemandiriannya itu, sehingga pembelajaran dapat terjadi tanpa batasan waktu dan ruang. Pembelajaran juga dapat bersifat individual dengan menyediakan kesempatan untuk memahami materi secara lebih mendalam. Kemudian yang kedua, yaitu teori jarak tanggapan atau Theory of Transactional Distance. Teori ini adalah lanjutan dari teori pembelajaran mandiri. Teori jarak tanggapan mengacu pada jarak kognitif antara pengajar dan pembelajar. Jarak tanggapan adalah perpaduan antara psikologikal dan komunikasi. Peluang adanya kesalahan pemahaman antara input yang disampaikan pengajar ke pembelajar.
Kemudian, teori kekayaan media atau Theory of Media Richness. Duff dan Langell menyatakan bahwa teori kekayaan media berdasarkan pada teori pemrosesan informasi. Berdasarkan teori ini, semakin bias pesannya, maka akan dibutuhkan lebih banyak petunjuk dan data yang untuk dimengerti. Kemudian, yang keempat, teori pembelajaran multimedia. Teori pembelajaran multimedia atau Theory of Multimedia Learning dikemukakan oleh Richard Mayer. Teori ini menjelaskan pembelajaran dengan multimedia dari perspektif psikologi pendidikan dan menekankan bahwa individu akan belajar lebih baik ketika pesan multimedia dirancang secara konsisten sesuai cara berpikir manusia. Kemudian, pembahasan yang keenam yaitu mengenai bahan ajar berbasis multimedia interaktif. Yang pertama, kita tahu dulu apa itu bahan ajar. Bahan ajar merupakan suatu perangkat informasi atau alat, baik berupa tulisan maupun bukan tulisan, yang disusun secara sistematis dan berkonsep berfungsi membantu proses belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berdasarkan fungsi, tujuan, dan bentuknya, bahan ajar dibagi menjadi yang pertama, bahan ajar versi cetak. Misalnya, buku, modul, lembar aktivitas siswa, handout, brosur, dan lain-lain. Yang kedua, bahan ajar versi audio, di mana bahan ajar hanya dapat didengar, misalnya radio, kaset, CD, dan lain-lain. Yang ketiga, bahan ajar audio-visual, di mana bahan ajar ini dapat didengar dan dilihat, seperti video, animasi, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, bahan ajar multimedia interaktif, di mana bahan ajar ini dirancang berbasis komputer seperti Computer Assisted Instruction atau CAI, dan bahan ajar berbasis web. Pemilihan dan proses pengembangan bahan ajar perlu memperhatikan beberapa aspek, yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran, di mana proses pengembangan harus mempertimbangkan capaian pembelajaran berupa peningkatan kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang kedua yaitu kematangan kognitif siswa. Bahan ajar yang baik harus sesuai dengan tingkat kematangan kognitif peserta didik. Misalnya, aspek kemampuan pemecahan masalah, berpikir kritis, kemampuan spatial, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu relevansi dengan kebutuhan peserta didik. Hal ini berguna agar bahan ajar dapat digunakan sebagai instrumen yang membantu peningkatan kompetensi yang dibutuhkan oleh siswa. Yang keempat yaitu teori belajar. Sebagai pondasi pengembangan bahan ajar. Bahan ajar sebaiknya dikembangkan berdasarkan teori-teori konstruktivisme dan humanisme. Hal ini bertujuan agar terciptanya generasi yang humanis dan mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan kolaborasi. Bahan ajar interaktif berfungsi sebagai yang pertama, sebagai salah satu alternatif bahan ajar yang dapat digunakan pada proses belajar daring dan luring. Misalnya, bahan ajar ini sangat efektif digunakan pada proses belajar daring selama mewabahnya virus corona. Yang kedua yaitu sebagai media yang berbagi informasi secara masif, di mana bahan ajar interaktif ini sangat mudah disebar dan digunakan secara masif tanpa memerlukan biaya yang besar. Kemudian, yang ketujuh yaitu keunggulan dan fungsi bahan ajar berbasis multimedia interaktif.
Adapun keunggulan bahan ajar berbasis multimedia interaktif yaitu yang pertama, lebih cepat menemukan informasi yang diinginkan. Yang kedua, bahan ajar interaktif mudah digunakan dibanding versi cetaknya. Yang ketiga, bahan ajar interaktif dapat melakukan proses revisi, koreksi, dan penambahan informasi dengan cepat. Dan yang terakhir yaitu bahan ajar interaktif dilengkapi komponen gambar, audio, video, animasi, dan hyperlink, sehingga lebih menarik dan lebih mudah memahami kontennya. Yang kelima yaitu bahan ajar interaktif, yaitu lebih mudah diperoleh dan disebarluaskan. Yang keenam, bahan ajar interaktif dipenuhi informasi yang luas dan beragam. Yang terakhir yaitu dengan multimedia interaktif, maka proses belajar berlangsung secara interaktif. Baiklah, selanjutnya, fungsi bahan ajar berbasis multimedia interaktif. Adapun fungsi bahan ajar berbasis multimedia interaktif, yaitu yang pertama, sebagai salah satu alternatif bahan ajar yang dapat digunakan untuk menghadapi perubahan proses pembelajaran daring dan tatap muka. Yang kedua, sebagai media untuk berbagi informasi secara cepat dan masif. Yang ketiga, bagi guru dan dosen, bahan ajar berbasis multimedia interaktif dapat berfungsi sebagai pedoman untuk mengarahkan semua aktivitas dalam proses belajar. Yang keempat, bagi siswa dan mahasiswa, ini berguna sebagai pedoman untuk mengarahkan semua aktivitas dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari dan kuasai. Yang kelima, dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa. Dan yang terakhir, sebagai media yang dapat membantu untuk memvisualisasikan materi yang ada. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.